Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia dosen pengampu Miss Era Octaviana MPD. Perkenalkan, nama saya Habibullah, NPM 2111010252, kelas C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa. Yang kedua, diksi. Yang ketiga, kalimat efektif. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa. Yang pertama, faktor sejarah. Sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca, bahasa perhubungan atau perdagangan di Indonesia. Malaka pada masanya jayanya menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam dengan bantuan para pedagang. Bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan antara individu karena bahasa Melayu itu sudah tersebar dan boleh dikatakan sudah menjadi bahasa sebagian penduduk. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Roodhuysen kemudian menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk mendidik calon pegawai negeri bangsa Bumi Putra. Penutur bahasa Jawa pada 1928 diperkirakan sekitar 40% dari seluruh penduduk Hindia Belanda. Tetapi bahasa ini digunakan hanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara bahasa Melayu sebagai mana yang dikuasai oleh para pemimpin bangsa waktu itu didukung hanya sekitar 5%. Yang kedua, faktor kesederhanaan sistem bahasa Melayu mempunyai sistem yang sangat sederhana ditinjau dari segi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Karena sistem semuanya yang sederhana itu, bahasa Melayu mudah dipelajari. Dalam bahasa ini tidak dikenal gradasi tingkatan. Bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda dan Bali, atau pemakaian bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, faktor psikologis. Suku bangsa Jawa dan Sunda secara sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ada keikhlasan, mengabaikan semangat kesukuan karena sadar perlunya kesatuan dan persatuan bangsa. Sejalan dengan hal itu, di dalam masyarakat bangsa Indonesia tidak terjadi persaingan bahasa, yaitu persaingan di antara bahasa-bahasa daerah untuk diangkat menjadi bahasa nasional. Yang keempat, bahasa reseptif. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas yang memungkinkannya berkembang menjadi bahasa yang sempurna, dalam arti dapat digunakan untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan persatuan secara jelas. Keadaan ini disebabkan oleh sifat bahasa Melayu Indonesia. B. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan suara kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bab 15, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai
Yang pertama, bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa negara yang disebut bahasa resmi NKRI dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 dikemukakannya dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus, yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau disebut sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Materi yang kedua, diksi. B. Aspek kata. Setiap kata terdiri atas dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat diindrai, dilihat, atau didengar. C. Ketepatan pemilihan kata. Bahasa sebagai alat komunikasi bertugas untuk menyampaikan gagasan atau ide pembicara kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata. Yang pertama, kata bermakna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan. Makna ini merupakan makna yang lugas, makna apa adanya. Makna ini bukan makna kiasan atau perumpamaan sebaliknya. Makna konotatif atau makna asosiatif muncul akibat perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Makna konotatif dapat muncul di samping makna denotatif suatu kata. Yang kedua, kata bersinonim. Kata bersinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Banyak kata bersinonim yang berdenotasi sama, tetapi konotasinya berbeda. Akibatnya, kata-kata yang bersinonim itu dalam pemakaiannya tidak sepenuhnya dapat saling menggantikan. Kata-kata mati, meninggal, wafat, gugur, mangkat, mampus, dan berpulang memiliki makna denotasi yang sama, yaitu nyawa lepas dari raga, tetapi makna konotasinya berbeda. Yang ketiga, kata bermakna umum dan bermakna khusus. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering mendengar atau membaca kata yang bermakna kabur akibat kandungan, maknanya terlalu luas. Kata seperti itu sering mengganggu kelancaran dalam berkomunikasi. Karena itu, agar komunikasi berlangsung dengan baik, kita harus dengan cermat menggunakan kata yang bermakna umum dan bermakna khusus secara tepat. Jika tidak, komunikasi terlambat dan kesalahpahaman mungkin muncul. Yang keempat, kata yang mengalami perubahan makna. Sejarah perkembangan kehidupan manusia dapat mempengaruhi sejarah perkembangan makna
kata. Dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa lain terdapat kata yang mengalami penyempitan makna, peluasan makna, dan perubahan makna. Kata sarjana dapat pendeta merupakan contoh kata yang mengalami penyempitan makna. Materi yang ketiga, kalimat efektif. Struktur kalimat efektif yang pertama, struktur kalimat umum, yaitu unsur-unsur yang membangun kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan tak wajib. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu unsur S atau subjek dan P atau predikat. Sedangkan unsur tak wajib atau unsur mana suka adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak, yaitu kata kerja, bantu, harus, boleh, keterangan, aspek, sudah, akan, keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Yang kedua, struktur kalimat paralel yang disebut kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang digunakan dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frasa, maka ide-ide sederajat harus dinyatakan dengan frasa. A. Kesejajaran bentuk, yaitu imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata berperan dalam menentukan kesejajaran. Yang B. Kesejajaran makna. Yang C. Kesejajaran dalam perincian pilihan. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya. Tetapi kalau pada kalimat periodik malah sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan, unity. Betapapun bentuk sebuah kalimat, baik kalimat inti maupun kalimat luas, agar tetap berkedudukan sebagai kalimat efektif, haruslah hanya mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu kesatuan pikiran. Kesatuan tersebut bisa dibentuk kalau ada keselarasan antara subjek, predikat, predikat objek, predikat keterangan dalam penulisan. Tanpa kalimat yang panjang tidak mempunyai S dan P. Ada pula kalimat yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Yang kedua, kehematan, ekonomi. Yang dimaksud kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna. Yang diacu sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Yang utama adalah seberapa banyakkah kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Untuk penghematan kata-kata, hal-hal berikut yang perlu diperhatikan. A. Mengulang subjek kalimat. B. Hiponim dihindarkan. C. Pemakaian kata depan dari dan daripada. Yang ketiga, penekanan empasis.
Setiap kalimat memiliki sebuah ide. Pokok inti pikiran ini biasanya ingin ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara dengan memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya pada kalimat tadi. Yang A. Pemindahan letak frasa untuk memberi penekanan pada bagian tertentu sebuah kalimat. Penulis dapat memindahkan letak frasa atau bagian kalimat itu pada bagian depan kalimat. Yang B. Mengulang kata-kata yang sama. Pengulangan kata dalam sebuah kalimat kadang-kadang diperlukan dengan maksud memberi penegasan pada bagian ujaran yang dianggap penting. Yang keempat, kevariasian variatif, yaitu kelincahan dalam penulisan tergambar dalam struktur kalimat yang dipergunakan. Ada kalimat yang pendek dan ada kalimat yang panjang. Berikut ini merupakan variasi kalimat. Yang A. Variasi dalam pembukaan kalimat. Yang B. Variasi dalam pola kalimat. Yang C. Variasi dalam jenis kalimat. Yang D. Variasi bentuk aktif pasif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.